Kami dari kelompok 7, sebenarnya tadi saya di depan, tapi karena saya lihat bapak-bapak membutuhkan bantuan, jadi saya mundur ke belakang. Mohon maaf sebelumnya, ini sepertinya ada salah paham. Tadi karena saya hanya bertugas menggambar saja, dan bapak-bapak ini memberikan informasi yang sepertinya kurang tepat. Roda emosi, benar Bu? Ya, roda emosi, betul. Ya, bisa dilanjutkan penjelasannya? Oh, ya mohon maaf. Zona sebetulnya kalau ini zona emosi ya. Zona emosi. Harusnya apa kendalian? Oh, roda pilihan. Roda pilihan. Ya. Besok saya remedi. Karena bapak-bapak mungkin tidak suka dengan pilihan. Oh, itu bukan lagi pilihan ya. Oke. Seperti yang ada pada gambar roda emosi, di sini ada perasaan excited, ya. Di sini excited, di sini antusias. Mohon maaf saya pakai tangan kiri. Gambarnya seadanya saja. Kalau saya antusias, biasanya saya gini. Selain penjelasannya di sini sangat antusias, bersemangat dan gembira. Untuk selanjutnya yaitu tender atau tenang. Nah, ibu-ibu ini biasanya tersenyum kalau dia sudah memegang $6. Iya, apapun masalahnya asalkan dompet akan berada di dunia begini. Ada perasaan hangat, kasih sayang dan tulus. Ya, apalagi kalau disuruh belanja. Belanja Bu, oke siap. Kemudian perasaan takut. Nah, di sini perasaan takut, scared, ya, takut, gugup dan panik. Ya, panik di akhir bulan. Nah, itu biasanya. Kemudian perasaan angry, yaitu marah, jengkel dan kesal. Nah, ini bapak-bapak kalau telah dibuatin kopi biasanya Pak ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang perasaan sedih, sad. Sedih, tidak bahagia dan kecewa. Nah, ini bisa emonya seperti ini Bu ya. Kadang saya mau kasih air mata takut dikira lebay karena anggotanya bapak semua ini. Kemudian yang terakhir happy, gembira ya. Di sini penjelasannya perasaan senang, gembira dan puas. Kenapa saya tambahkan topi di sini, topi ultah ya? Biar bapak-bapak ini peka, kalau ibunya nanti ultah, biar diberi surprise. Kode. Saya rasa itu saja Bu penjelasan dari kami. Mohon info lebih lanjutnya nanti kami koordinasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seandainya bapak ibu kita merayakan kelas bernuansa yaitu social emotional learning, kira-kira yang panjenengan buat ini akan panjenengan bagaimana kepada siswa? Aplikasinya bagaimana kalau di kelas? Maksudnya dalam pembelajaran? Iya, dalam pembelajaran, dalam keseharian sebagai wali kelas dan guru wali, kira-kira apa? Kalau sebagai guru wali, kita memang harus lebih peka terhadap karakteristik tiap siswa. Karena sepengetahuan saya, kalau anak diam di kelas itu ada dua masalah. Kalau dia itu tidak percaya diri, kemudian malu, dan ada faktor X di belakangnya. Nah, ini seringkali saya gali dan ternyata untuk sekolah saya yang notabene adalah sekolah di Sok Masok ya. Jadi sekolah startup itu siswanya yang masih menomorduakan sekolah, karena ketika mereka di rumah mendung sedikit tak sekolah guru mendung. Ya, kemudian ada musim baku tak sekolah guru masak. Nah, seperti itu Bu. Jadi kita harus dekat dengan orang tua juga dengan siswa begitu. Kemudian untuk perasaan bahagia mungkin ini mudah diekspresikan oleh anak-anak ketika jam terutama jam pulang sekolah sudah
fisika, bahasa Inggris dan lain-lain. Ya seperti itu kita harus bisa mengenal, harus peka. Mungkin itu nanti dijabarkan oleh jenengan semua tentang peran guru wali itu seperti apa. Apakah seperti wali kelas, apakah seperti guru BK. Nah itu masih big question kan, masih pertanyaan yang sangat tidak jelas gitu loh. Ya seharusnya seperti apa kita? Apa seperti ibu kedua? Nah, mohon dijelaskan. Oke. Terima kasih sekali. Sebetulnya untuk mengenali perasaan emosi siswa setiap hari, kita bisa menggunakan emoticon tracker ini, roda emosi ini kita letakkan di kelas. Kemudian mungkin panjenengan sediakan stiker nama di manakah zona perasaan mereka di pagi itu. Seperti jurnal harian misalnya, ada satu siswa yang mungkin hari pertama dia perasaan sedih, hari kedua masih di zona sedih, hari ketiga di zona sedih. Nah, disitulah peran panjenengan untuk menggali informasi ada apa, kenapa ini emosi sedih berlarut-larut selama beberapa hari. Tentunya secara emosional ini bisa mempengaruhi juga proses belajarnya di sekolah, begitu. Oke. Untuk misalnya Bu ya, ini mungkin efektif untuk anak yang TK dan SD. Untuk anak SMP rata-rata mereka itu tertutup, introvert. Anak SMP itu sudah mulai tertutup. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan gadget mereka. Jadi kita harus peka benar-benar. Betul. Itu ada kaitannya dengan nanti jurus yang kelima, dalih koneksi. Nah, perlu adanya koneksi antara kita sebagai ibu, sebagai orang tua di sekolah dengan anak. Ibaratnya kalau layangan tanpa tali maka tidak bisa diarahkan. Begitu juga dengan siswa. Jadi kita memang harus bisa mengkoneksikan. Tapi itu nanti Bu di jurus 5. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Mohon silakan ditempel di ada judulnya ya ini ya. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kebetulan dapat tentang Wheel of Choice. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah roda pilihan. Ini merupakan hasil karya singkat dari kelompok 8. Di mana tadi waktu ngerjakan dibagi tugas, ada yang bikin lingkaran, ada yang bikin garis, ada yang nulis, ada yang mencari di internet, ada yang bantu dengan doa. Seperti itu. Jadi dalam roda pilihan ini, di sini kita bedakan menjadi 8. Yang pertama adalah pergi sejenak, yang kedua adalah memaafkan, yang ketiga berbagi dan bergilir, yang keempat pergi main lain, yang kelima hitung 1 sampai 10, yang keenam katakan untuk berhenti, yang ketujuh use I message, yang kedelapan kesepakatan. Jadi nanti sepertinya ini bisa diputar, kita dapatnya yang apa berarti kita melakukan yang kita dapat itu, seperti itu. Ada tambahan mungkin dari anggota yang lain? Sudah Ibu, seperti ini. Oke, sebetulnya ada jurus yang namanya tanya. Sebentar ya, saya putar. Marilah kita sambut partisipasi. Keluarkan suaranya. Adil. Mogok juga layarnya. Tanya. T yang pertama adalah terima. Terima apa yang kamu rasakan. Tarik nafas dalam-dalam. Ketika kamu merasakan emosi itu, apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi pada tubuhmu? Kemudian terima, jangan tolak emosi yang terjadi. Banyak sebetulnya siswa kita mengabaikan emosi
Jadi pengabaian emosi yang nanti lama-lama menjadi akumulasi dan berdampak menjadi emosi yang negatif. Kemudian yang kelima, yang amati reaksi yang terjadi pada tubuh. Apa reaksinya? Apakah sakitnya tuh di sini? Apakah bergetar? Apakah berkeringat dan sebagainya? Kemudian nikmati dengan duduk diam dan tetap tenang dalam kendali. Kemudian kita arahkan untuk memilih well of choice ini, apa yang bisa dia pilih untuk merespon dari emosinya. Selanjutnya, yakini bahwa kamu itu lebih hebat dan kamu bisa mengendalikan emosimu. Jangan sampai, betul katanya Pak Hendri tadi, kendalikan emosimu, jangan emosi yang mengendalikanmu. Selanjutnya adalah aksi. Ketika semua terkendali, maka lakukan tindakan atau respon yang positif. Nah, itu saja untuk yang penjelasan terkait dengan well of choice ini ya. Oke, tepuk tangan.